Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang kewalian dari Abah Sepuh dan Abah Anom. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau berdua adalah seorang waliullah dengan banyak karomah? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Abah Sepuh. Bagi umat muslim kata aulia, atau yang sering juga disebut wali Allah, sebutan tersebut sudah tidak asing lagi. Selain itu, kata aulia juga tertulis di dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu, orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus, ayat 62 hingga 63. Pada abad ke-18, lahirlah seorang ulama karismatik, yang kelak dikenal sebagai Abah Sepuh. Beliau adalah seorang ulama ahli agama dari Jawa Barat, yang memiliki derajat kewalian yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana lazimnya wali Allah, Abah Sepuh juga memiliki beberapa kelebihan di luar kebiasaan, atau yang biasa disebut dengan istilah karomah. Berikut ini beberapa kisah karomah dari Abah Sepuh. Membantu Bupati Ciamis. Dikisahkan, Bupati Ciamis berencana mengalihfungsikan rawa Lebok menjadi lahan pertanian. Namun rawa ini terkenal angker, dan tak sedikit pekerja yang membuka rawa itu jatuh sakit, dan bahkan sampai meninggal dunia. Akhirnya, Bupati Ciamis meminta bantuan kepada Abah Sepuh. Berkat karomahnya, beliau meminta kepada Allah agar para pekerja diberikan keselamatan. Dan sejak saat itulah, tidak ada lagi pekerja yang jatuh sakit, atau meninggal dunia. Keajaiban Sholawat Bani Hashim. Waktu itu, Abah Sepuh mendapat tugas dari gurunya, Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Abah Sepuh ditugaskan untuk bertabaruk, serta belajar sholawat Bani Hashim kepada ahlinya, yaitu Syekh Khalil Bangkalan Madura. Pada waktu itu, Abah Sepuh harus berjalan kaki dari Cirebon ke Madura, bersama 11 orang murid-murid Syekh Tolhah lainnya. Sehingga, semua rombongan berjumlah 12 orang. Singkat cerita, sampailah mereka ke Alas Roban, sebuah hutan yang berada di antara Pekalongan dan Kendal. Waktu itu, hari menjelang malam dan sudah saatnya sholat maghrib. Lalu, ke-12 orang itu semua memasuki masjid, yang saat itu ada orang tua yang sudah berdiri menjadi imam. Orang tua itu lantas membaca niat dengan bacaan, Usolli fardhol maghribi, pitik ireng, pitik putih, wedus gembel, mendo, kebo, pada melebu kabeh. Maring kandenge. Allahu Akbar. Yang artinya, saya niat sholat maghrib, ayam hitam, ayam putih, kambing, domba, kerbau, semuanya masuk ke dalam kandangnya masing-masing. Allahu Akbar. Begitu mendengar imam membacakan hal itu, spontan seluruh rombongan membubarkan diri dari barisan jamaah sholat maghrib, kecuali Abah Sepuh. Kemudian satu demi satu dari mereka kembali lagi ke Cirebon. Lain halnya dengan Abah Sepuh. Begitu selesai sholat, imam menoleh kepada Abah Sepuh yang tinggal seorang diri. Selanjutnya imam berkata sambil tersenyum. Begitulah orang yang menggunakan otak dan memakai metode. Setan berpikir di hadapan Allah sewaktu diperintah sujud. Dan kenapa Abah Sepuh tetap bermakmum? Sebab, beliau cerdas dan mengetahui hukumnya. Sekalipun imam mengucapkan seperti itu, sholatnya tetap sah. Sebab, ucapan tersebut dilakukan di luar sholat. Singkat cerita, Abah Sepuh sampai di Bangkalan seorang diri.
Di sana beliau langsung diijazahi sholawat Bani Hashim oleh Syekh Khalil Bangkalan. Pada saat pulang, Abah Sepuh diantar ke tepi pantai dan disediakan perahu, yang hanya muat untuk seorang diri. Beliau mencari-cari pendayung tetapi tidak menemukan. Akhirnya dengan penuh keyakinan, beliau niat membaca sholawat Bani Hashim. Subhanallah. Tiba-tiba perahu bergetar dan mulai bergerak-gerak, pada saat Abah Sepuh memulai membaca sholawat. Ibarat perahu bot dinyalakan mesinnya kalau di zaman sekarang. Abah Sepuh berpikir, pastilah sholawat Bani Hashim dayungnya. Begitu selesai pembacaan sholawat Bani Hashim, tiba-tiba perahu melesat ke arah barat hingga sampai ke Cirebon. Di pantai Cirebon, Syekh Tolha menyambut murid terbaiknya, yang telah berhasil menjalankan tugasnya. Setelah peristiwa itu, Abah Sepuh mengijazahkan kembali sholawat Bani Hashim tersebut kepada Abah Anom, sang putra mahkota, yang sekaligus menjadi penerus estafet kemursyidhan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Kiai Haji Abdullah Mubarok, atau yang kerap disapa dengan panggilan Abah Sepuh. Beliau lahir pada tahun 1836, di Kampung Cicalung, Kecamatan Tarikolot, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada saat ini, kampung tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pagrageung, Kabupaten Tasikmalaya. Abah Sepuh merupakan putra dari Raden Muhammad Nurapraja. Abah Sepuh memulai pendidikannya dengan belajar mengaji kepada ayahnya, Raden Nurapraja. Kemudian, Abah Sepuh dibesarkan oleh uaknya, yang dikenal sebagai Kiai Jangkung. Sejak kecil, beliau sudah gemar mengaji di pesantren membantu orang tua dan keluarga, serta suka memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan agama dalam bidang akidah, fikih, dan lain-lain, beliau melanjutkan menimba ilmu agama ke pesantren Sukamiskin, yang berada di Bandung. Di pesantren Sukamiskin, ia mendalami fikih, nahwu, dan sorof. Selain di pesantren tersebut, beliau juga belajar tarekat kepada Syekh Tolha di Trusmi, Cirebon, serta berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Pada tahun 1890, ketika usianya setengah abad, beliau memulai membuka pengajian. Mula-mulanya beliau mengadakan di Kampung Tundangan, kemudian ke Kampung Cisero. Dan baru tahun 1902, beliau pindah ke Kampung Godebak. Karena itulah, beliau dikenal dengan sebutan Ajengan Godebak. Pada tahun 1905, beliau mendirikan pesantren Suryalaya, yang ternyata menarik minat masyarakat. Dalam perkembangan zaman, pesantren tersebut kini dikenal sebagai pesantren besar yang masih berdiri, dan berkembang hingga sekarang. Abah Sepuh adalah mursyid Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, atau yang biasa dikenal dengan Tekien, yang diangkat sebagai mursyid pada tahun 1908. Pada tahun 1907, Syekh Tolha selaku guru tarekatnya dari Cirebon sempat mengunjungi pesantren Godebak. Gurunya tersebut melihat pesantren sebagai masa depan cerah untuk mengembangkan ilmu agama, termasuk tarekat. Maka dari itu, sekitar tahun 1908 dalam usia 72 tahun, beliau diangkat secara resmi oleh Syekh Tolha sebagai guru dan pemimpin pengamalan Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Di dalam tarekat itu, ia juga memperoleh bimbingan ilmu tarekat, serta bertabaruk kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Bahkan, di sana beliau memperoleh ijazah khusus sholawat Bani Hashim. Sejak diangkat menjadi mursyid, beliau semakin dikenal sebagai kiai dan pemimpin tarekat. Selama belajar menuntut ilmu, Abah Sepuh banyak menjalani laku tirakat dan riyadhah. Di antaranya adalah tidak makan nasi, dan hanya daun-daun segar yang tumbuh di pinggir kali, dan memakannya pun tidak dipetik, tetapi langsung dengan mulut. Beliau juga tidak minum air apapun, kecuali dari tebu atau buah mentimun. Semua tirakat ini dijalankan selama 40 hari penuh.
Dalam sebuah kisah diceritakan, bahwa suatu ketika beliau menyelesaikan puasanya, dan kebetulan ada jamuan makan untuk perayaan Mauludan. Di mana pada saat itu setiap orang membawa nasi tumpeng sendiri-sendiri ke masjid. Beliau pun merasa senang, karena berpikir bisa makan enak. Dan karenanya itu pula beliau berkenan datang ke acara sebagai tamu. Namun setelah makanan itu didoakan oleh kiai masjid, tumpeng itu dibawa pulang lagi oleh orang yang membawanya. Sehingga, Abah Sepuh tidak mendapat makanan apapun. Sejak itulah, Abah Sepuh bertekad bahwa beliau tidak akan membiarkan para tamu kembali pulang, jika belum diberi makanan. Dan alhamdulillah, tekad ini terwujud sampai sekarang. Terutama selama acara manakiban, di pesantren Suryalaya selalu menyediakan makanan nasi kepada para tamunya. Lengkap dengan lauk pauknya secara gratis. Sehingga, dapur pesantren beliau tetap beroperasi penuh selama hampir 24 jam. Pada tahun 1908, Syekh Tolhah mengangkat Syekh Abdullah Mubarak sebagai khalifahnya. Dari tahun 1910, sampai pada tahun 1930, Abah Sepuh ditunjuk menjadi penasihat Bupati Tasikmalaya. Di wilayah Ciamis dan Bandung, beliau juga ditunjuk menjadi penasehat pasukan TNI selama Perang Kemerdekaan tahun 1945. Sampai tahun 1949, dan berlanjut hingga tahun 1959. Tak hanya aktif dalam dunia thorikoh, Abah Sepuh juga memiliki peran penting dalam ranah politik di Nusantara, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Dan berikut ini adalah beberapa peran penting Abah Sepuh terhadap bangsa Indonesia. Pada tahun 1910 hingga tahun 1930, beliau diangkat menjadi penasihat oleh Kepala Daerah Tasikmalaya, Ciamis, dan Bandung, sehingga syiar thorikoh beliau bertambah maju di daerah-daerah tersebut dan sekitarnya. Pada tahun 1926, beliau berhasil mencegah rencana pembunuhan Bupati Ciamis oleh komunis. Saat komunis akan menyerang rumah sang bupati, diceritakan bahwa Abah Sepuh sedang berada di dalam rumah bupati tersebut. Beliau kemudian berada di paling depan, berhadapan dengan para komunis yang akan menyerang bupati. Berkah dari karomah Abah Sepuh, semua senjata komunis yang diarahkan, tiba-tiba berbalik kembali kepada para komunis yang menyerang, sehingga mereka pun bisa ditaklukkan. Pada tahun 1945 hingga tahun 1949, penasihat Angkatan Perang Dewan Indonesia untuk Kemerdekaan. Kedudukan ini kemudian beliau jalani sampai dengan tahun 1956. Pada tahun 1945 hingga tahun 1950, beliau menolak kerjasama dengan penjajah Jepang. Beliau juga secara tidak langsung, membantu Angkatan Perang Indonesia melawan tentara Belanda yang menjajah kembali Indonesia. Beliau juga sukses membujuk Era Wiranata Kusumah, Wali Negeri Pasundan Jawa Barat, Republik Indonesia Serikat, negara boneka bentukan Belanda, untuk menyerah dan kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau dan keluarga serta murid-muridnya sangat menentang pemberontakan DITI yang didalangi oleh Kartosuwiryo. Abah Sepuh juga termasuk dari tokoh-tokoh di Indonesia yang menyarankan agar bendera negara berwarna merah putih. Dan di tahun 1930-an beliau sudah mengatakan bahwa kelak merah putih akan berkibar di Nusantara. Selain mengajarkan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Abah Sepuh juga memberi banyak ajaran agama, sosial, dan kemasyarakatan. Salah satu ajaran yang senantiasa dirujuk dan dibaca di setiap acara manakiban adalah tanbih, atau wasiat beliau, yang ditujukan kepada khususnya ikhwan atau murid tarekat. Secara garis besar wasiat ini mengajak segenap pengikut tarekat beliau, untuk mengamalkan ajaran Islam pada umumnya, dan tarekat pada khususnya dengan sekuat-kuatnya serta penuh kesungguhan.
Dalam tanbih ini juga dipaparkan beberapa prinsip hubungan sosial, baik di level antar individu, masyarakat, maupun negara. Menurut Abah Sepuh, seorang pengamal tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah harus menunjukkan kebajikan sosial yang dilandaskan pada kesucian hati. Berikut ini adalah beberapa pesan-pesan Abah Sepuh. Terhadap orang yang lebih tinggi daripada kita, baik lahir maupun batin, harus kita hormati, begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga-menghargai. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, kalau kita terkena firman-Nya, Adzabun Alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena, mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Mengenai tujuan pengamalan tarekat yang dipimpinnya, Abah Sepuh menyatakan bahwa amalan tersebut, sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan lahir dan batin, menjauhi segala kejahatan lahir dan batin, yang berhubungan dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti nafsu dan digoda oleh tipu daya setan. Pada tahun 1952 beliau memperoleh gelar Abah Sepuh. Pada saat yang sama, beliau sudah menyiapkan putranya yang kelima yang dikenal sebagai Abah Anom, untuk menggantikannya sebagai pimpinan pesantren tarekat ini. Menjelang akhir hayatnya Abah Sepuh tinggal di Tasikmalaya, di rumah keluarga Haji Sobari. Setelah menjalani masa yang cukup panjang, Abah Sepuh wafat pada tanggal 25 Januari, tahun 1956. Beliau wafat pada usia yang cukup panjang, yaitu pada usia 120 tahun. Beliau meninggalkan sebuah lembaga pondok pesantren Suryalaya, yang sangat berharga bagi pembinaan umat manusia. Pesantren tersebut kemudian dilanjutkan oleh Abah Anom, sang putra mahkota yang sudah dipersiapkan sejak awal. Putranya yang kelima tersebut juga melanjutkan dan menggantinya dalam mursyid tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Abah Anom. Abah Anom merupakan salah satu ulama karismatik Tanah Sunda. Nama lengkap beliau adalah Syekh Ahmad Shohibul Wafatajul Arifin. Abah Anom lahir pada tanggal 1 Januari, tahun 1915, tepatnya di Suryalaya, Tasikmalaya. Karena itulah, ada sematan Suryalaya pada akhir nama panggilan beliau. Sehingga, beliau pada akhirnya dikenal pula dengan nama Abah Anom Suryalaya. Abah Anom merupakan anak kelima dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, atau yang dikenal sebagai Abah Sepuh, pendiri pesantren Suryalaya. Sebuah pesantren tasawuf yang khusus mengajarkan thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Abah Anom Suryalaya meneruskan tampuk kepemimpinan sang ayah, setelah beliau melanglang mencari ilmu hingga ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Abah Anom juga terkenal akan kezuhudan dan kealimannya. Diyakini, beliau adalah seorang wali Allah atau waliullah dengan makom yang tinggi. Bagi umat muslim, kata aulia, atau yang sering juga disebut wali Allah, sebutan tersebut sudah tidak asing lagi. Selain itu, kata aulia juga tertulis di dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Ingatlah,
Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu, orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus, ayat 62 hingga 63. Di antara para aulia ilah tersebut adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Beliau juga dikenal dengan nama Abah Anom, sang mursyid Thorikoh Qadiriyah Naksabandiyah. Abah Anom dikenal memiliki murid puluhan ribu yang tersebar sampai ke mancanegara. Karena kedekatannya dengan Allah, beliau juga dikenal sebagai seorang alim yang mempunyai kelebihan yang diberikan Allah. Banyak sekali kesaksian tentang karomah atau kelebihan yang dimiliki oleh Abah Anom. Berikut ini adalah kisah-kisah karomah dari Abah Anom Suryalaya. Kanker rahim jadi janin hidup. Cerita ini diambil dari ceramahnya Kiai Haji Muhammad Gaus Saifullah Al-Maslul, atau Ajengan Gaos. Beliau adalah salah satu wakil talqin Thorikoh Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat. Kiai Haji Maksum memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Menurut vonis dokter, kondisi istri Kiai tersebut bukanlah kehamilan normal, yang biasanya terjadi pada seorang wanita. Istri Kiai Haji Maksum ternyata divonis menderita kanker, dan harus segera dioperasi. Sang Kiai akhirnya datang ke Suryalaya, dan ingin bertemu dengan Abah Anom. Tujuan kedatangannya adalah untuk meminta doa beliau, agar istrinya diberi kelancaran saat operasinya nanti. Ketika Kiai Maksum mengutarakan maksudnya tersebut, Abah hanya berkata, "Iya, jadi manusia," ucap Abah Anom. Maksudnya adalah, dengan izin Allah, semoga kandungan istri Kiai Maksum menjadi manusia. Dan ternyata, baru saja istri Kiai Maksum satu langkah keluar dari rumah Abah Anom, dia tiba-tiba merasakan gerakan-gerakan dalam rahimnya itu. Subhanallah. Kontan saja istri Kiai Maksum kaget, dan langsung memeriksakan kandungannya ke dokter. Apa yang dikatakan dokter sungguh mengagetkan. Dokter pun sama terkejutnya dengan Kiai Maksum dan sang istri. Dengan izinnya, melalui doa kekasihnya, segumpal daging yang asalnya akan diangkat tersebut, ternyata berubah menjadi sesosok manusia kecil yang menggemaskan, dan berjenis kelamin laki-laki. Kelak di kemudian hari, bayi tersebut diberi nama Sufi Firdaus. Hingga saat ini, ia masih hidup sehat, dan mengabdikan dirinya untuk menjadi murid dari Abah Anom. Ditantang adu kesaktian. Diceritakan Bapak Ej Juardi, ada seorang ulama yang dikenal sakti mandraguna tanpa pilih tanding, namanya Kiai Juret. Beliau sudah mengenal akan kemasyhuran dan keulamaannya Abah Anom yang dikenal memiliki jutaan pengikut, dan terus berkembang sampai ke luar negeri. Suatu hari, Kiai tersebut memiliki rencana untuk menguji karomah Abah Anom dengan kesaktian yang dimilikinya. Kiai tersebut datang ke Pondok Pesantren Suryalaya dengan satu bis, yang membawa 70 santrinya. Semua santri kemudian disebar di sekitar pesantren Suryalaya. Setelah Kiai itu masuk ke halaman Abah Anom, tidak disangka, Abah Anom sudah berada di depan madrasah, dan menyuruh Kiai itu untuk masuk. Abah Anom menyuruh Kiai itu beserta 70 santrinya, agar segera masuk ke dalam madrasah. Kiai tersebut merasa kaget dengan penglihatan batin beliau. Kemudian Abah Anom meminta Kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu, yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah, Kiai Juret memuji Abah Anom, tentang pesantren beliau yang sangat luas dan indah. Akan tetapi, pujian itu dibumbui dengan kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya. Yaitu, tidak adanya burung cendrawasih, burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat. Tentu saja Kiai.
Sesuatu di luar jangkauan akal terjadi, setelah terucap jawaban dari Abah Anom. Tiba-tiba muncullah burung cendrawasih berbulu indah, melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat Kiai Juret terpesona akan karomah yang dimiliki beliau. Kiai itu pun kemudian diam 1000 bahasa. Ada sebuah keajaiban lagi pada waktu itu. Ketika makan dengan para 70 santrinya, nasi yang disediakan dalam bakul kecil itu tidak pernah habis. Hal itu mengingatkan akan kejadian mujizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Juret sangat kagum akan karomah yang dimiliki beliau, dan merasa kesaktian yang dimilikinya, dan dibanggakannya itu sudah tidak ada artinya di hadapan Abah Anom. Memanglah benar, ada sebuah ungkapan, di atas langit ada langit. Namun, Kiai Juret masih penasaran dan tidak mau kalah begitu saja. Setelah makan, Kiai tersebut meminta kepada Abah Anom untuk mengangkat kopiah atau peci miliknya. Yang mana, sebelumnya para santri sudah mencoba mengangkat, tapi tidak ada yang bisa. Subhanallah. Hanya dengan tepukan tangan Abah Anom ke lantai, peci itu terbang melayang-layang. Kiai Juret kemudian merasa malu, dan kalah lagi. Selanjutnya, Kiai tersebut mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya. Dan batu itu dipukul dengan kekuatan tangannya sendiri, sehingga batu itu terbelah menjadi 2. Sedangkan, belahannya diberikan kepada Abah Anom. Kiai Juret lalu meminta kepada Abah Anom untuk memukulnya, sebagaimana yang telah ia contohkan sebelumnya. Abah Anom Krungfis mengatakan kepada Kiai Juret, "Abah tidak bisa apa-apa. Yang bisa membelah itu adalah Allah. Baiklah, Abah hanya minta kepada Allah, itu pun kalau diizinkan." Selanjutnya, batu itu diusap oleh tangan Abah Anom. Ajaibnya, batu itu kemudian malah menjadi air. Subhanallah. Namun Kiai tersebut masih penasaran, karena kesaktiannya belum bisa mengalahkan karomah Abah Anom. Kiai Juret kemudian mencoba menguji lagi karomah beliau, kali ini dengan buah kelapa. Kiai Juret sudah menyediakan buah kelapa, yang telah ia bawa sebelumnya. Kiai tersebut meminta hal yang aneh-aneh kepada Abah Anom, agar isi dalam buah kelapa tersebut ada ikan, yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawadunya, Abah Anom kemudian menjawab, "Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa. Seharusnya minta kepada Allah saja. Jangan kepada Abah. Hanya Allah lah yang bisa mewujudkan segala sesuatu, karena Dialah yang maha berkehendak dan berkuasa." Ucap Abah Anom. Kiai itu masih penasaran akan permohonannya kepada Abah Anom. Selanjutnya Abah Anom berkata lagi, "Baiklah kalau begitu, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita." Setelah berdoa, beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah 2. Dan dengan izin Allah, di dalam buah kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan Kiai Juret. Subhanallah. Selanjutnya, entah dari mana datangnya, di tangan Abah Anom sudah ada ketepel. Dan kemudian ketepel itu diarahkan lalu ditembakkan ke langit-langit madrasah. Yang terjadi sungguh di luar jangkauan akal. Tiba-tiba muncullah dari langit-langit, seekor burung putih yang jatuh di hadapan Kiai Juret dan Abah Anom. Setelah kejadian itu, Kiai Juret menangis di pangkuan Abah Anom. Kiai Juret lalu sadar, dan memohon maaf atas kesombongan, serta kesalahannya. Akhirnya Kiai Juret memohon kepada Abah Anom, untuk diangkat menjadi muridnya, dan menjadi seorang pengamal Thorikot Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kiai itu kemudian ditalkin, serta diajarkan zikir Thorikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dengan talkin zikir itulah, bisa menyadarkan akan adanya Allah yang maha mengetahui atas perbuatan jahat makhluknya. Baik lahir, maupun batin, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah ditalkin Kiai menangis di pangkuan Abah Anom sampai tertidur.
Anehnya, setelah bangun dari tidur, Kiai Juret sudah berada di masjid. Subhanallah. Pemuda jago silat. Diceritakan oleh Kiai Haji Komarudin, yang merupakan wakil talqin senior Abah Anom. Beliau menuturkan, bahwa ada salah seorang pemuda jago di dunia persilatan yang tidak disebutkan nama aslinya. Pada suatu hari, pemuda tersebut mendatangi Abah Anom, dengan maksud menantang untuk berduel dengannya. Hal itu lantaran pemuda tersebut mendengar kemasyhuran nama Abah Anom. Akan tetapi, Abah Anom dengan suara lembutnya menolak tantangan pemuda tersebut. Beliau mengatakan bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Setelah beberapa kali mendapat penolakan dari Abah Anom, ternyata pemuda tersebut semakin geram dan marah. Sehingga, ia berusaha menerjang badan Abah Anom yang sedang duduk bersila. Tetapi apa yang terjadi, pemuda tersebut terpental seraya menjerit. Padahal, Abah Anom tiada bergerak sama sekali dari tempat duduknya. Abah Anom dan jagoan dari Surabaya. Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar, itulah nama seorang kiai yang berasal dari Surabaya. Tidak terbayangkan, kiai pemimpin pesantren tersebut adalah mantan jagoan jalanan. Ini berdasarkan cerita beliau sendiri, bahwa dirinya sejak kecil tidak kepikiran punya cita-cita jadi kiai, apalagi memimpin pesantren. Akan tetapi, cita-citanya sejak kecil adalah ingin menjadi seorang jagoan. Keinginannya yang sangat kuat inilah, membuatnya sangat gigih di dalam mendalami ilmu kanuragan atau ilmu bela diri. Bahkan, setiap ada orang yang terkenal jago silat, pasti bakal ia datangi. Berbekal ilmunya tersebut Ali berusaha menjadi jagoan jalanan di Surabaya dan akhirnya ia pun hijrah ke Jakarta. Dan di Jakarta, ia menjadi tukang pukul salah satu perusahaan. Bahkan, karena kemampuannya berkelahi yang tidak terkalahkan, ia pernah dikontrak oleh Edi Tansil untuk mengamankan proyek besar. Ternyata hidayah merubah jalan hidup jagoan ini. Ia kemudian bertemu dengan salah seorang murid Abah Anom. Dan entah apa yang terjadi di dalam hatinya, terbesitlah keinginannya bertemu dengan Abah Anom, mursid Thorikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ia pun kemudian pergi dari Jakarta, bermaksud menemui Abah Anom. Dan maksudnya pun terlaksana, dan ia mendapat talqin zikir oleh Abah Anom. Setelah itu, Abah Anom menyuruhnya pulang. Rupanya, setelah itu hatinya berkecamuk, dan ia pun kemudian mengeluh. Jauh-jauh datang dari Jakarta, cuma diajarin zikir. Tetapi ada sesuatu yang terjadi setelahnya. Ketika dalam perjalanan, mulutnya terasa terkunci, enggan berbicara kepada siapapun. Bahkan ia disangka orang stres. Dari diamnya inilah, ia merasa Abah Anom selalu di sampingnya, dan mengajarinya berbagai macam ilmu tentang agama. Dan entah kenapa, setelah mulut mau berbicara kembali, tiba-tiba ia sudah bisa ceramah mengenai ilmu-ilmu agama. Di kemudian hari, akhirnya beliau mendirikan pesantren, dan mendapat khirkah sebagai wakil talqin Abah Anom di Surabaya. Abah Anom Suryalaya. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Januari, tahun 1915. Beliau dilahirkan di Kampung Godebah, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pegeurageung, Tasikmalaya, dan bertempat di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Abah Anom wafat pada hari Senin, tanggal 5 September, tahun 2011, di Rumah Sakit TMC Tasikmalaya. Beliau wafat pada usia 96 tahun. Abah Anom merupakan putra kelima Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya. Sedangkan sang ibu bernama Hajah Juriyah. Abah Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam secara lebih khusus. Beliau belajar ilmu fikih dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang Cianjur.
Kemudian beliau belajar ilmu nahwu, sorof, dan balaghah kepada kiai terkenal di pesantren Jambu Dipa Cianjur. Setelah kurang lebih 2 tahun di pesantren Jambu Dipa, beliau melanjutkan ke pesantren Gentur, Cianjur yang saat itu diasuh oleh Ajengan Syatibi. Abah Anom melanjutkan belajar di pesantren Cireungas, Cimelati Sukabumi. Pesantren ini sangat terkenal sekali, terutama pada masa kepemimpinan Ajengan Aceng Mumu yang ahli ilmu hikmah dan silat. Dari pesantren inilah, Abah Anom banyak memperoleh pengalaman dalam banyak hal, termasuk bagaimana cara mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Pada saat itu, beliau telah menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Oleh karena itu, pantas jika beliau telah dicoba dalam usia muda untuk menjadi wakil talqin Abah Sepuh. Karena kegemarannya bermain silat, dan memperdalam ilmu agamaannya, kemudian beliau menimba ilmu di sebuah pesantren di Panjalu. Beliau melanjutkan lagi di pesantren Citengah, Panjalu, yang dipimpin oleh Haji Junaidi, yang terkenal sebagai ahli alat, jago silat, dan ahli hikmah. Di Tanah Suci Mekah, beliau banyak menimba ilmu seperti fiqh, hadits, tauhid, tafsir dan lain sebagainya. Beliau berguru kepada para ulama di Mekah dengan sistem bandungan. Di Mekah, beliau juga memperdalam ilmu tasawuf di Ribat Naqsyabandi, yang terletak di Jabal Kubaisi. Ketika itu, beliau dibimbing oleh Syekh Romli, yang merupakan salah seorang wakil talqin dari Abah Sepuh. Sepulang dari Mekah, dan setelah bermukim kurang lebih 7 bulan, dapat dipastikan, Abah Anom telah mempunyai banyak pengetahuan, dan pengalaman keagamaan yang mendalam. Pengetahuan beliau meliputi tafsir, hadits, fikih, kalam, dan tasawuf yang merupakan inti ilmu agama. Ketika Abah Sepuh wafat, pada tahun 1956, Abah Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Dengan rasa ikhlas dan penuh ketauladan, Abah Anom gigih menyebarkan ajaran Islam. Di samping melestarikan dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui metode Thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah, Abah Anom juga sangat konsisten terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Menurut Abah Guru Sekumpul, Mursid Tarekat Samaniyah, Abah Anom adalah lautan Thoriqoh. Kalam dari Abah Guru Sekumpul tersebut kemudian dibalas oleh Abah Anom, bahwa Abah Guru Sekumpul adalah lautan ilmu. Dalam rangka memberikan andil terhadap bangsa dan negara, Abah Anom memiliki peran serta dengan menangani para korban kecanduan narkoba, yang disebut dengan inabah. Metode yang diterapkan oleh Abah Anom di dalam inabah adalah menggunakan metode zikir dan sholat, serta mandi taubat. Amalan tersebut merupakan amalan tarekat dari Abah Anom. Dengan metode inilah, ribuan pecandu narkoba berhasil disembuhkan. Bahkan, inabah sekarang sudah berkembang ke beberapa daerah di Indonesia, hingga mancanegara. Demikianlah pembahasan dari kami, tentang kisah kewalian dari Abah Sepuh dan Abah Anom. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.